Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara tentang Raja Inggris yang legendaris, pasti nama Raja Richard Ise yang juga dikenal sebagai Richard the Lionheart atau Raja Richard Singahati bakal muncul kan? Dia terkenal bukan karena kemampuannya memimpin pemerintahan di Inggris, tapi karena jadi salah satu ksatria suci paling hebat di masa Perang Salib. Rekornya bahkan sangat luar biasa, selalu menang perang dengan catatan kemenangan 100%. Tapi cerita legendarisnya punya babak tragis, rekor tak terkalahkan itu akhirnya putus di tangan pemimpin muslim yang sama hebatnya, Salahuddin Al-Ayyubi. Pasti banyak yang penasaran kenapa Richard disebut satria paling hebat Inggris, gimana bisa menang semua perang yang dilakukannya, dan bagaimana bisa dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah resmi ya. Raja Richard Ise naik takhta sebagai Raja Inggris pada tahun 1189 Masehi. Tapi yang unik, dia hampir tidak pernah tinggal di Inggris dan bahkan tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Dia lebih suka tinggal di Perancis dan menghabiskan waktunya untuk berperang dan berpetualang. Nama Singahati diberikan karena dia dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani, kuat fisiknya, dan punya semangat juang yang luar biasa saat bertempur. Meskipun sebagai Raja Inggris, dia cuma tinggal di Inggris selama sekitar 6 bulan saja sepanjang masa pemerintahannya yang 10 tahun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk perang salib dan berjuang di kawasan Timur Tengah. Banyak sejarawan bilang bahwa dia bukan raja yang baik dalam mengelola negara, dia sering meninggalkan pemerintahan di tangan orang lain dan banyak menghabiskan uang negara buat biaya perang. Tapi sebagai seorang ksatria dan pemimpin militer, dia benar-benar luar biasa. Raja Richard Ise punya catatan kemenangan militer yang sangat mengesankan. Sebelum bertemu dengan Salahuddin, dia belum pernah kalah dalam perang. Ada beberapa alasan kenapa dia bisa jadi pemenang yang tak terkalahkan. Pertama, kemampuan memimpin pasukan yang luar biasa. Dia tahu cara membaca medan perang, menyusun formasi pasukan dengan tepat, dan bisa menginspirasi pasukannya untuk bertempur dengan penuh semangat. Kedua, keterampilan bertempur pribadi yang hebat. Dia bukan cuma memimpin dari belakang, tapi sering ikut langsung bertempur di garis depan. Dia pandai menggunakan berbagai senjata, mulai dari pedang sampai tombak, dan punya daya tahan fisik yang luar biasa. Ketiga, pasukan yang terlatih dengan baik. Dia selalu memastikan pasukannya mendapatkan pelatihan yang baik, perlengkapan yang cukup, dan makanan yang cukup agar tetap kuat saat bertempur. Beberapa pertempuran yang membuat namanya terkenal adalah pertempuran Arsuf tahun 1191 dan pertempuran Jaffa tahun 1192. Yang keduanya dia menangkan dengan sangat gemilang. Hingga saat itu tidak ada pemimpin yang bisa menghentikan kemenangan dia. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pemimpin muslim yang menjadi tokoh penting dalam mempertahankan Yerusalem dari serangan pasukan Kristen. Dia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, adil, dan punya kemampuan militer yang luar biasa. Saat Richard datang ke Timur Tengah dengan pasukannya untuk merebut Yerusalem, akhirnya mereka bertemu dalam serangkaian pertempuran yang menjadi legenda. Pertempuran pertama antara mereka terjadi saat Richard mencoba menyerang Yerusalem. Salahuddin tidak langsung menghadang dengan pertempuran terbuka, tapi menggunakan strategi yang cerdas. Dia menghalangi jalur pasokan makanan dan air pasukan Kristen, membuat mereka kesulitan bertempur. Meskipun Richard berhasil memenangkan beberapa pertempuran kecil, dia tidak bisa mencapai tujuan utamanya, yaitu merebut Yerusalem. Akhirnya, pada tahun 1192, kedua pemimpin sepakat untuk membuat damai. Meskipun tidak ada pertempuran besar yang langsung membuat Richard kalah, namun dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Salahuddin dan terpaksa kembali ke Eropa tanpa merebut Yerusalem, yang membuat rekor kemenangan 100%-nya akhirnya terputus. Ada beberapa faktor kenapa Richard yang selama ini tak terkalahkan akhirnya tidak bisa mengalahkan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tidak mau bertempur terbuka dengan pasukan Kristen yang lebih kuat dalam perang terbuka. Dia menggunakan strategi gerilya, menghalangi pasokan, dan memanfaatkan medan yang dia kenal dengan baik, yang membuat pasukan Richard kesulitan bergerak dan bertempur secara efektif.
Pasukan Ricard jauh dari rumah mereka, sehingga sulit mendapatkan pasokan makanan, obat-obatan, dan penggantian pasukan yang terluka atau meninggal. Selain itu, banyak dari mereka juga sakit karena cuaca dan kondisi lingkungan yang berbeda dengan Eropa. Salahuddin bukan hanya pemimpin militer yang hebat, tapi juga pemimpin politik yang cerdas. Dia berhasil menyatukan berbagai kelompok Muslim yang tadinya terpecah belah, sehingga pasukannya jadi lebih kuat dan solid. Sementara Ricard sedang berperang di Timur Tengah, kerajaan Inggris dan Prancis diancam oleh musuhnya. Dia mendapatkan kabar bahwa saudara tirinya mencoba merebut takhta, sehingga dia terpaksa harus kembali ke Eropa sebelum bisa mencapai tujuannya. Ahli sejarah dari Universitas London menjelaskan bahwa kekalahan Ricard bukan karena dia lebih lemah, tapi karena Salahuddin adalah pemimpin yang sama hebatnya dan menggunakan strategi yang tepat untuk menghadapi pasukan Kristen yang kuat. Meskipun mereka adalah musuh di medan perang, Ricard dan Salahuddin memiliki rasa hormat yang besar satu sama lain. Ada banyak cerita sejarah yang menceritakan tentang hubungan mereka. Ketika Ricard sakit, Salahuddin mengirimkan buah-buahan segar dan dokter terbaik untuk merawatnya. Salahuddin juga pernah mengirimkan kuda terbaiknya untuk menggantikan kuda Ricard yang mati saat pertempuran. Ricard sendiri pernah mengatakan bahwa Salahuddin adalah pemimpin yang layak untuk dihormati dan satu-satunya orang yang layak jadi sainganku. Perjanjian damai yang mereka buat juga cukup adil. Yerusalem tetap dikuasai oleh Muslim, tapi umat Kristen diperbolehkan untuk berziarah ke Tanah Suci tanpa gangguan. Ini menunjukkan bahwa kedua pemimpin lebih fokus pada kesejahteraan rakyat daripada hanya memenangkan perang. Kisah Raja Ricard I dan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah Perang Salib. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Salahuddin membuktikan bahwa strategi dan kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan fisik yang lebih besar. Ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap tantangan, kita perlu berpikir cerdas dan tidak hanya mengandalkan kekuatan semata. Meskipun mereka adalah musuh, Ricard dan Salahuddin tetap saling menghargai. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam perselisihan, kita harus tetap menghargai lawan kita dan tidak pernah merendahkan mereka. Perjanjian damai yang mereka buat menunjukkan bahwa terkadang damai bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada perang yang terus berlanjut. Kita harus selalu mencari jalan damai sebelum memutuskan untuk bertempur. Meskipun Ricard tidak bisa merebut Yerusalem, namanya tetap dikenal sebagai salah satu ksatria terhebat sepanjang masa. Begitu juga dengan Salahuddin, dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa warisan kita tidak hanya ditentukan oleh kemenangan atau kekalahan, tapi juga oleh cara kita hidup dan memimpin. Jadi kesimpulannya, Raja Ricard I adalah Raja Inggris yang dikenal sebagai ksatria suci dengan rekor kemenangan sempurna, tapi akhirnya harus mengakui kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah mereka bukan hanya tentang perang dan kekalahan, tapi juga tentang rasa hormat, kebijaksanaan, dan pentingnya perdamaian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah mereka untuk hidup lebih baik dan selalu menghargai orang lain, bahkan jika kita berbeda pendapat atau memiliki tujuan yang berbeda. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu sejarah yang inspiratif ini. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat belajar dari sejarah ya!